yang terlihat ya rangkuman dari semuanya X of Watts ya, yang artinya bahwa bagus banget perjuangannya. Selamat malam, Dede Tarot. Ya, selamat malam. Membahas nih tentang karir percintaan, yaitu anak sebuah Ahmad Dhani yang bersama Al Ghazali. Dari sisi karir nih, karena dia juga akan digandeng sama salah satu partai. Al Ghazali, oh si ganteng ya, si Al. Walaupun saya belum pernah lihat, belum ketemu orangnya, tapi dia anak baik juga. Anak ini berprinsip, si Al ini berprinsip banget. Oke, yang ditanyakan karir kedepannya. Iya, dari karir. Oke, di sini ada Five of One ya, karir apa dulu nih? Karir kalau untuk segi karir di dunia musik tidak usah dipungkiri ya, untuk dari suara dan keahliannya juga kita sudah tahu ya. Untuk Al Ghazali sendiri punya bakat yang bagus banget. Selain bakat, dia juga punya paras yang bagus ya, yang tampan yang kita tahu ya kan, dan didongkrak juga dari ayah dan ibunya yang pemain musik juga yang handal ya. Jadi kalau dari belakangnya aja sudah bagus ya gitu. Jadi tinggal si Alnya tinggal menyusun. Jadi kalau ditanya bagaimana nanti kedepannya, insya Allah kedepannya untuk karirnya akan bagus ya. Tinggal bagaimana dari Alnya sendiri bisa untuk memanage-nya. Karena kenapa saya bilang harus bagus untuk memanage? Karena untuk memulai itu mudah, tetapi mempertahankan yang agak sulit ya gitu. Oke? Dari 3 anak laki-laki itu yang sangat menonjol dalam karir. Oke, yang sangat menonjol di sini ada The Emperors ya. Ini mohon maaf, di sini yang saya lihat di kartu saya adalah memang Al untuk dari segi menyanyi ya gitu. Jadi Al sendiri yang bisa untuk cepat sekali untuk naik ya gitu. Melejitnya cepat banget untuk Al. Kalau untuk Dul sendiri, Dul yang nomor 2 ya. Dul ini juga yang nomor 3. Kalau Dul sendiri agak tidak bisa dikendalikan ya, harus kemauan sendiri kalau saya lihat di sini ya, untuk karakter, untuk hati ya. Jadi kalau Dul sendiri kayaknya di belakang layar nih gitu. Kayak lebih bagus di belakang layar dibanding harus dia ke dunia entertain gitu. Kayaknya malah justru Dul sendiri lebih cocok untuk di belakang layar gitu. Kayak misalkan sutradara atau pebisnis atau intinya dia bisa menghasilkan uang dengan keterampilannya dia tanpa dia harus ke entertainment. Artinya di layar kaca ya, seperti itu. kalau untuk L-nya sendiri? Nah, kalau untuk L ini juga bagus nih. Untuk L, Two of Cup ya. Kalau untuk L sendiri dia mengikuti si Al, si abangnya ini gitu. Nah, kalau untuk si L ini yang nomor 2 ini cocok banget nih sebenarnya untuk masuk ke dunia entertainment, apalagi dunia peran ya. Kayaknya bagus nih untuk si abangnya, untuk si yang nomor 2 nih gitu. Kalau untuk prediksi saya ya gitu, tinggal tergantung si Al ya, siapa yang nomor 2 nih, L ya, si L ini mau atau tidak gitu. Kalau saya lihat yang nomor 2 juga bagus untuk dunia entertainment. Kalau untuk si Al, dia mau terjun ke dunia politik, tepat gak sih? Oke, apakah tepat untuk terjun ke dunia politik? Oke, Three of Cups ya. Kalau dibilang tepat atau tidak tepat, sebenarnya cocok-cocok aja gitu, bagus-bagus aja, karena mengikuti jalur dari si ibu ya kan. Si ibunya juga masuk ke dunia politik ya, dan disupport juga dari keluarganya ya gitu. Jadi kalau saya lihat
bagus juga kok untuk masuk ke dunia politik untuk Al ya gitu. Hubungan dengan ibu sambungnya kayak Mulan Jamila, itu bagaimana hubungan mereka? Hubungan mereka bagaimana dengan ibu sambungnya? Oke, di sini ada Queen of Wands ya. Kalau saya lihat bagaimana hubungan mereka, saya lihat fine aja, baik-baik aja, dan Mulan Jamila juga sangat support, sangat sayang sama anak-anaknya juga ya. Mulan juga di sini ngelindungi ya, merangkul keinginan anak-anaknya maunya apa, bagaimana, dan mensupport juga, mendorong gitu. Al, keinginan apa sih obsesi dia untuk menggabung di dunia politik dengan umur yang masih muda? Oke, untuk Al, apa obsesinya di sini? Four of Cups ya. Kalau saya lihat di sini dia ingin menggebrak gitu dengan dunia dia yang tadinya di musik ya kan, dan sekarang dia masuk ke dunia politik dan masih muda dan ganteng. Siapa sih yang tidak mau? Siapa sih yang tidak kepingin? Kan begitu ya gitu. Nah akhirnya Al ingin mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Ini prediksi saya ya. Jadi kalau saya lihat di sini keinginan Al ingin membuktikan kepada keluarga, orang tua bahwa ini loh prestasinya saya gitu. Dan suatu saat Al prestasinya dapat di suatu partai, untuk karir penyanyi ini akan ditinggalkan nggak sih? Atau tetap masih fokus? Di sini ada The Fool ya. Kalau dibilang dia akan meninggalkan karirnya atau tidak, kalau saya lihat di kartu saya dan prediksi saya di sini sebenarnya tidak meninggalkan ya, tetapi lebih direm, dan di saat kosong atau di saat waktu senggang dia akan tetap bisa bermusik juga gitu. Jadi tidak langsung ditinggalkan gitu aja, tidak. Jadi dan L sendiri juga ikut bergabung di dunia politik. Emang keinginan dia berdua tanpa disuruh orang tua nggak sih? Oke, di sini ada Two of Wands ya. Sebenarnya bukannya ikut-ikut ya, kan, tetapi mereka juga ingin masuk ke dunia politik agar mungkin mereka punya tujuan berdua, punya tujuan, punya mimpi ya, yang tidak boleh dipublish ya, karena saya lihat ketutup ini tidak bisa dibongkar. Sampai batuk yang ramal. Oke, and then kalau saya perhatikan memang mereka senang ya di dunia politik ya gitu, dan enjoy ya. Jadi kayak pengen mendalami dan pengen tahu ini seperti apa sih gitu. Apalagi mereka muda ya, muda-muda, terus udah gitu ya mereka pengen pecah telur ini loh. Saya masih muda tetapi kecemplung di dunia politik, seperti itu. Ingin menunjukkan ke masyarakat untuk pemuda-pemuda yang sekarang ini bahwa anak muda yang dengan umur yang masih muda tapi bisa. Nah, tadi kan saya bilang ya, pecah telur ya, seperti itu. Jadi ingin menunjukkan bahwa saya masih muda tetapi saya ingin melihatkan bakat, atau bisa jadi saya juga mampu masuk ke dunia politik gitu. Tapi untuk bapaknya sih, seorang musisi Dhani Ahmad, kenapa sih memasukkan seorang anak yang karirnya masih di musik terus terjun ke dunia politik? Terjun ke dunia, jadi goyang, maaf. Oke, gini, kenapa si papahnya atau ayahnya memasukin anak-anak ke dunia politik ya? Kalau saya prediksi di sini ada Queen of Wands ya, yang artinya bahwa kamu jangan hanya bisa di dunia musik, dan kamu jangan hanya mampu hanya di dunia entertainment, tetapi kamu bisa menguasai semuanya ya, seperti itu. Dan kalau saya lihat prediksi di sini untuk Ahmad Dhani ya, sangat cerdas ya, sangat melihat di mana ada kesempatan di situ kita masuk ya, seperti itu. Cepat banget, lihai banget di sini ya, bagus banget untuk papahnya nih kalau saya lihat gitu ya. Dan papanya hanya bilang pikirkan untuk masa depan kamu gitu, tujuanmu apa, masa depanmu apa, karena itu
sampai nanti ya gitu. Jadi artinya masa depan itu untuk dia gitu. Itu sih yang saya lihat. Karir bagus, penyanyi bagus. Untuk percintaan sendiri nih yang belum terlalu terekspos. Oke. Karena apa? Percintaan Al. Oke, di sini ada Tree of Swords ya. Gitu, yang di sini artinya bahwa pernah ada kecewa. Ganteng-ganteng pernah ada kecewa juga ya. Kenapa Al nggak bilang sama Om Didi? Oh, salah ya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini pernah ada kekecewaan untuk Al dan mungkin untuk saat ini dia tidak terlalu memikirkan untuk percintaan, tetapi lebih fokus ke masalah karirnya nih kayaknya nih yang masuk ke dunia politik ya. Jadi dia memang fokus banget ke sana dan tidak terlalu mementingkan atau memikirkan masalah percintaan. Kalau saya lihat sih seperti itu, walaupun ada tetapi hanya sebatas ya you pacar saya, udah hanya sebatas itu. Tapi belum ada menginginkan untuk harus menikah muda atau lain sebagainya. Saya lihat sih sini belum ada. Tapi kan para netizen atau cewek cantik banyak yang mengejar dia ya dengan kegantengan dia. Dia. Siapa sih yang nggak menginginkan dengan parasnya Al ya? Udah ganteng, tajir, pinter main musik, ya pasti banyak ya gitu yang nguber Al gitu kan. Justru nanti ini prediksi saya nih ya, jodohnya Al nanti ini prediksi saya di sini jodohnya Al ini tidak jauh-jauh dari masih ada hubungannya masih ada satu kampung dengan ayahnya gitu. Ini prediksi saya nih gitu. Jadi dan untuk agamanya juga bagus ya, cukup bagus gitu. Jadi itu prediksi saya. Nanti kalau bukan satu kampung masih dengan ayahnya kayaknya belum. Oke. Dari 3 lelaki anak seorang Dhani, jodoh yang cepat itu yang mana sih dari prediksi kartu tarot? Yang kecil ya. Justru yang kecil yang cepat berjodoh. Sidul gitu. Itu ya? Sidul itu cepat banget jodohnya Sidul, karena Dul ini agak sedikit lebih dewasa untuk segi, artinya dia lebih matang, lebih siap untuk menerima apapun resikonya gitu. Sidul ini lebih tahan banting gitu, artinya dia siap apapun, dia ready gitu. Dan selanjutnya yang kedua, ini prediksi saya ya. Yang pertama justru si Al malah lebih fokus ke masalah karir, pendidikan nantinya, dan kayaknya si Al ini lebih banyak belajar dari kedua orang tuanya gitu. Si Al ini lebih matang nantinya untuk mengambil suatu keputusan bahwa saya nanti akan menikah, tetapi di saat saya sudah meraih apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan. Kayaknya sih seperti itu, kayak karir, sekolah, dan kayaknya si Al juga kayaknya mau ngambil sekolah lagi nih. Kayaknya nih, coba nanti kita lihat ya. Netizen benar nggak nih prediksi saya gitu. Prediksi ibunya sendiri, ada keinginan nggak sih Sidul itu kawin cepat? Sidul yang ketiga ya. Oke, King of Pentacle ya. Kalau sebenarnya sih si ibu kurang menginginkan anaknya menikah muda ya gitu. Tapi bagaimana lagi ya, kalau memang sudah berjodoh, mau bagaimana lagi, mungkin seperti itu ya. Si ibu juga orangnya welcome aja, selagi kamu bisa membawa diri kamu, selagi kamu bisa menjaga diri kamu, selagi kamu bisa merekrut semuanya, kamu hadapi semua, ya silahkan. Ibunya juga welcome aja kok. Kalau saya lihat di sini, ibunya juga baik, cuman agak tegas ibunya. Tapi ibunya sendiri, ya kan, setuju nggak sih sama Tisa Biani ini, calon dari? Oke, ibunya setuju atau tidak di sini 7 of Wands ya. Di sini kalau dibilang setuju atau tidak, ibunya ya seorang orang tua itu kan menginginkan semuanya yang terbaik. Kita sebagai orang tua menginginkan anaknya semuanya bahagia, nggak ada yang nggak menginginkan kebahagiaannya. Jadi kalau ditanya apakah setuju atau tidak, yang penting orang tuanya juga sudah memberi arahan ya.
kembali lagi diserahkan semuanya kepada anaknya. Yang penting kalau saya lihat di sini sudah dikasih wejangan nih sama ibunya nih, si Dul ini ya. Akhirnya si Dul sendiri bilang kayaknya oke, saya siap segala-galanya ya. Sudah dilepas. Gitu. Balik lagi sedikit ke soal politik. Kenapa salah satu partai itu disebut dengan Gerindra mau mengambil anak dari Ahmad Dhani sebagai? Iya, di sini ada neck of calf ya. Jadi kalau ibarat mas kawin ya, ibarat kata mas kawin, kita ngomongin mas kawin, jadi kayak pinang meminang ya, seperti itu kayaknya sih, seperti itu ya. Jadi bagus banget. Jadi kayak kenapa mereka diterima di sana, memang ya tadi saya bilang nggak ada anak muda, jarang ya untuk anak muda masuk ke dunia politik ya, jarang. Dan saya justru baru dengar dari Al ini, saya taunya dunia pertarutan ya. Jadi ya mereka langsung welcome gitu. Dan ya tadi ibarat kata pernikahan jodoh gitu, sudah jodoh, sudah ketemu ya, yang akhirnya ya wis terjadilah apa namanya, bilangnya ya, akhirnya mereka masuklah ke dunia politik tersebut gitu ya. Jadi pas banget, udah jodoh, udah cocok gitu. Rangkuman tentang si Al, dari percintaan, dari karir ya kan, dan dia mau terjun ke politik, apa sih yang terlihat ya, rangkuman dari semuanya X of Watts ya, yang artinya bahwa bagus banget perjuangannya Al, keinginannya Al, dan lebih ditajemin lagi, lebih diasah lagi, lebih didalemin lagi, lebih dipelajari lagi, dan lebih siap untuk nerobos apa yang Al inginkan ya. Dan saya lihat di sini tujuanmu semuanya sudah bagus ya, semangatmu ya, dan semua dari keluarga juga mensupport ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kesuksesan ada di depan kamu. Yang terpenting satu pesan saya untuk Al, jangan pernah bosan ya. Al, pesan saya satu itu, jangan pernah bosan, dan kamu harus siap hadapi semuanya ya. Insya Allah semakin usia, semakin matang usia kamu semakin jadi. Dan nanti kepala 3 saya lihat kamu sudah settle, sudah sukses ya. Insya Allah mudah-mudahan di usiamu kepala 3 kamu sudah mapan ya. Insya Allah mudah-mudahan Al sukses terus buat Al. Dan jangan terlalu banyak berpikir, jalan aja, artinya buang jauh-jauh pikiran negatif ya Al ya gitu. Positive thinking aja. Untuk percintaan sendiri nih, lebih cepat lebih bagus nggak untuk bernikah? Oke, untuk percintaan Al lebih cepat lebih bagus atau tidak, 4 of 1 ya. Kalau menurut saya di sini nanti dulu ya, ini nanti dulu Al, kamu dapetin dulu semuanya, kamu sudah oke, kamu sudah bagus, kamu sudah settle di usia 30. Kalau memang kamu sudah menginginkan adanya pernikahan, monggo silahkan, tetapi kamu sudah settle gitu, artinya mimpi-mimpi kamu sudah kamu dapatkan. Karena agak sulit nantinya untuk kamu bisa bebas ya gitu. Tapi kalau memang jodoh kita nggak tahu ya, jodoh itu kan semua di tangan Tuhan ya. Hari ini saya bilang jangan, ternyata jodohnya cepat, kita nggak tahu kan gitu ya. Itulah yang dinamakan takdir Tuhan. Tapi kalau pesan saya sebagai mungkin orang tua atau netizen atau orang rakyat ya, atau umum, capai dulu cita-citamu Al, karena bagus banget ya, anak muda, ganteng, berprestasi, terus kamu wah luar biasa Al, hebat ya. Sukses buat Al ya.